Bang Rizal Tri Ardiansyah itu kayak gaming ya. Pakai handset. Gamer persis tuh. Beneran. Makasih loh. Ini Ya, kok recordingnya nggak bisa dipencet ini. Recording. sebelah mana? Recording. Kanan atas. Recording. Waduh, Kanan nggak tahu atas. kalau itu. Itu katanya suruh ngerekam. Tapi kok nggak bisa Iya, kalau tuh. dipencet ini. Makanya. Mohon petunjuk. Mohon petunjuk. Tuh guys, mohon petunjuk itu loh, temenmu. Jurusan apa, oi? Awas. Woi. Loh. Wes, wah. Ya. Dengar. Dengar. Rek, arek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Bagaimana kabarnya adik? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu lagi di acara MPLS hari kedua. Nah, supaya pagi hari ini kita semangat, kita yelin dulu ya. SMK bisa, SMK Dian bisa, sukses. Sekali lagi,
ngebut suaranya ngebut. Suaranya ngebat. Sekali lagi ya jawabannya. Apakah bisa? Bisa sukses. Soalnya aku tahu Suaranya ngebat. kegiatan PLS Ada dimulai. suaranya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ngomong apa ini? Amin. Amin. Doa selesai. Untuk membangkitkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon adik-adik untuk berdiri dan mengikuti arahan saya. Di sana Aku berdiri. jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Tanah airku, marilah kita Bersatu Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah Hiduplah negeriku, bangsaku. bangsaku, rakyatku. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya Merdeka, merdeka. tanahku, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Terus sudah. Persilakan duduk kembali. Ya apa sih? Bingung. Indonesia Raya nih. Minta antem loh. Langsung saja kita masuk ke materi hari ini dengan materi kurikulum dan cara belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Tiar ini. Kepada Ibu Novi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang akan memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Mana suaranya? Ayo kita bangkitkan semangat kita. Kalau ada pagi, pagi, happy. Coba. Pagi, happy. Pagi. Pagi. Mana suaranya? Pagi, happy. Pagi happy. Pagi happy. Coba suaranya dikeluarkan semua. Pagi. Ya. Pagi, Pagi happy. happy. Ayo, nggak semangat, masih lemes, masih loyo, masih Yoi. ngantuk. Coba ulang lagi. Pagi. Pagi, happy. Happy. Iso. Sebelum Hari-hari happy. pagi happy. Oh, Apa
Masih online ini. kita mulai dari yang pertama. Kita tahu ya, kita sekarang ada di SMK Indonesia. Apa sih SMK Indonesia itu? Nah, ini ada istilah baru ya, ini Ibu buat tadi malam. Bu, bentar Bu. Itu terdiri dari SMKDIAN. Santun, mandiri, kreatif, disiplin, inovatif, aktif, dan niat yang tulus. Nah, apa sih maksudnya? Kita tidak Nggak tahu. akan bisa... Bu, nggak ada suaranya Bu. Speaker. Suaranya nggak terdengar? Halo? Dengar. Suaranya gak ono rek. Dengar Bu, dengar. Dengar ya, mungkin koneksinya, ya. Suaranya kok cilik iki. Gak krungu. Volume. Nah, suaranya. Volume. Besarkan Gak ono volume. suarane. Volume Besarkan cuy. Volume. Tolong di-mute semua ya. Bu, nggak ada suaranya Bu. Halo? Ya apa Bu? Di-mute semua. Jadi Ibu yang ngomong, kalian dengarkan dulu ya, gantian. Kalau kita ngomongnya bareng, maka bertabrak. Saya nggak ada suaranya, nggak kedengaran. Oke. Aku. Volumenya di-fullkan semua di media ya. Ya, tolong bagi yang suaranya nggak terdengar jelas, menggunakan setting di media, jadi suaranya terdengar. Nah, tapi tenang saja, di record pasti akan terdengar ya nanti. Jadi bagi yang di rumah mohon untuk tidak bersuara dulu ya, bagian ngomongnya benar-benar. Kita lanjut ke materi kurikulum dan cara belajar. Nggak ada. Nggak ada suaranya. Sikapnya harus santun. Santun kepada siapa? Kepada guru, kepada orang tua, kepada sesama teman, kepada orang lain yang tidak dikenal. Nah, itu harus punya sifat sopan santun. Mandiri itu harus bisa melakukan kegiatan tanpa bantuan siapapun dengan tanggung jawab yang sudah dibebankan ya. Oh, nggak ada Bu. Kreatif itu kalau ada masalah harus bisa memecahkan ya. Jadi ada masalah A harus dicari solusinya apa, solusi harus yang baik ya, harus punya dampak yang positif buat lingkungan dan diri kita. Disiplin adalah manajemen waktu ya, waktunya belajar juga harus dilakukan dengan belajar, waktunya sholat, waktunya beribadah kita harus lakukan, jangan dibolak-balik, waktunya makan kita tidur. Waktunya tidur kita makan, ya. Jangan ya. Terus ada lagi aktif, kita harus aktif mencari ilmu itu harus aktif tanpa disuruh, kita harus melakukan sesuai dengan prosedur. Nah, dan yang terakhir adalah niat. Kalau semua didasari dengan niat yang tulus, maka hasilnya akan baik. Next.
Oke, mata pelajaran yang dipelajari di SMK Dian itu apa? Kita kenal dengan SMK. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Di mana di dalamnya kita menggunakan praktek, banyak prakteknya ya. Di situ ada mata kuliah wajib seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia. Terus kalau di kelas 10 itu ada sejarah, hanya di kelas 10 saja. Untuk yang wajib yang lainnya itu diberikan di kelas 10, 11, 12. Terus ada lagi muatan kewilayahan. Di situ ada seni budaya. Seni budaya itu diperkenalkan di kelas 10 dengan olahraga ya. Yes, itu nanti diajak oleh Pak Didi yang nanti akan tahu seperti apa Pak Didi. Nah, nanti akan saya kenalkan. Terus ada lagi bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa ini dikenalkan di kelas 10 dan kelas 11. Nah, terus ada lagi muatan kewilayahan lain, ada prakarya. Prakarya itu membuat kerajinan tangan, membuat makanan yang bisa dijual, membuat apa ya, seperti analisa kalau kita mau mendirikan usaha, nah itu nanti akan dikupas di materi. Selanjutnya materi muatan lokal. Nah di sini ada simdik, fisika, kimia. Simdik itu bikin apa Bu? Materinya adalah pengoperasian Office, Excel, ada Word, ada PowerPoint. Terus ada lagi simdik itu materinya ada yang menggunakan editing video. Nah ini buat yang suka ngevlog, bisa diaplikasikan di situ. Nah ini untuk kejuruan. Nah ini saya harap jangan males-males ya kalau belajar kejuruan karena materinya sangat banyak dan setiap hari pasti ada ya. Di situ kalau ada yang milih jurusan TKJ, ada sistem komputer, nanti ada hitungannya ya. Di situ ada nanti biner itu seperti apa, cara mengkuadratkan angka, nah itu seperti apa. Itu akan dikupas di sistem komputer. Terus ada lagi komputer dan jaringan. Itu materinya tentang bagaimana sih cara bongkar komputer itu. Terus kalau ada kerusakan apa sih yang harus dilakukan? Nah, itu nanti akan dikupas di materi komputer dan jaringan. Selanjutnya ada pemrograman. Nah, ini untuk coding, kita membuat program. Nah, itu nanti akan diberikan sebanyak 3 jamnya. Terus ada lagi desain grafis. Desain grafis itu digunakan untuk editing gambar, membuat poster. Nah, itu akan hubungannya dengan prakarya atau KWU. Nanti kalau ada usaha, bisa digunakan buat stiker, kalender, dan lain-lain. Terus ada lagi produk kreatif ya. Produk kreatif itu untuk persiapan kalian di kelas 11 untuk kegiatan prakrim. Nah, nanti seperti apa akan dijelaskan mungkin di pertemuan besok dengan Bu Irma ya. Nah, ini ada lagi asisten keperawatan. Ada konsep dasar keperawatan. Apa aja? Pengertian penyakit itu apa? Nah, terus ada lagi dasar-dasar keperawatan yang harus dipahami. Terus ada lagi di situ sama ya produk kreatif seperti TKJ. Jadi kalau produk kreatif itu hubungannya dengan kita memberikan jasa atau membuat produk sesuai dengan jurusan kita. Perawat ya mungkin membuat masker atau membuat makanan yang sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. Nah itu ada teorinya ya ternyata kita nggak hanya bikin sambal itu ada manfaatnya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi anatomi fisiologi itu untuk mempelajari ilmu yang mempelajari tentang ciri-ciri tubuh manusia, namanya hidung itu apa, anak kecil atau gimana. Nah itu ada perlakuannya khusus ya. Oke.
Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Ditampung dulu ya. Oke, nah sekarang ada di materi kelas 11 dan 12. Di situ lebih sulit lagi ya. Di sini ada cara membuat koneksi jarak jauh. Jaringan itu ada yang jarak lokal, ada yang jarak jauh, namanya WAN. Kalau yang dekat, LAN namanya. Terus ada lagi administrasi infrastruktur jaringan. Jadi ini di kelas 11 dan 12 itu dikembangkan lagi. Next. Next. Kalau yang di kesehatan ada KDM. KDM, kompetensi dasar keterampilan dasar tindakan keperawatan ya. Jadi nanti cara mandikan pasien itu seperti apa ya? Cara mandikan pasien nggak harus diguyang banyu ya, nggak harus disiram air. Ada perlakuannya khusus. Ada lagi ilmu penyakit influenza itu penyebabnya apa, obatnya apa, cara menanganinya seperti apa. Dan masih banyak yang lainnya. Saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya basicnya bukan perawat, jadi mungkin saya hanya memberikan sedikit, mohon maaf ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini selain materi yang harus dipelajari, kita juga harus tahu di situ ada SKM ya. Jadi kalau misalnya mata pelajarannya PPKN, mungkin KKM-nya 75. Tapi hati-hati dalam materi produktif. Produktif itu seperti komputer, terus ada lagi KDM, ANFIS. Itu kalau nilainya di bawah 86 itu termasuk nilai yang jelek karena belum kompeten ya. Jadi gimana caranya? Harus bisa mempraktekkan, harus bisa menjawab pertanyaan, nah seperti itu. Nah, terus ada lagi macam-macam penilaian hasil belajar ya. Di situ ada jenis ulangan harian, UTS, UAS, dan ini yang paling utama adalah UKOM. UKOM itu seperti apa? UKOM itu bentuknya praktikum. Jadi kalau perawat mulai dari memandikan pasien, memandikan jenazah, merawat jenazah, nah itu nanti dia dipraktekkan di situ. Kalau tidak bisa mempraktekkan gimana ya, tidak dianggap kompeten. Terus ada lagi istilahnya UNBK. UNBK di situ ada SK ya. Survei karakter, jadi hubungannya dengan sifat ya nanti keterampilan dari, kalau keterampilan materi, kemampuan materi itu AKM namanya, Assessment Kompetensi Minimum. Jadi nanti UNBK-nya ada 2 jenis ya. Jadi nanti ada AKM dan SKM. Yang paling utama yang mana, Bu? Semuanya utama ya, tidak boleh dilewatkan satu pun nggak boleh. Nah, itu harus dilakukan semua. Jadi nanti nilainya bisa tercover semuanya. Ingat. Bisa terdengar? Bisa sampai ke rumah? Halo? Bisa, Bu. Saya dilanjut lagi ya. Tadi karena servernya down jadi terputus ya, mohon maaf. Nah, inilah nggak enaknya kalau kita menggunakan video conference, koneksi internet harus stabil ya.
Oke, kita lanjut ke materi ya, pedoman penilaian. Nah, di situ ada sikap. Jadi sikap itu yang paling utama ya. Kalau misalnya kita nggak bisa jawab, etikanya bagus ya agak menolong. Nah ya, itu ada deskripsinya bisa dibaca. Terus ada lagi pengetahuan. Pengetahuan itu kita bisa menjawab materi, menunjukkan, menuliskan. Nah itu hubungannya di pengetahuan. Terus ada lagi keterampilan karena kita menggunakan praktek atau portofolio, maka ada nilai keterampilan. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menjawab pertanyaan guru, tapi kita bisa mempraktekkan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, nah itu juga dikategorikan kompeten. Nah, berarti harus memilih berapa opsi. Kalau bisa ya tiga-tiganya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, minim harus 2. Kenapa? Sikap bagus, kalau pengetahuannya nggak bisa, keterampilannya bisa, masih kompeten. Terus ada lagi pengetahuannya pinter, bisa menjawab, praktek bisa, tapi nggak pernah masuk. Nah itu masih tanda tanya ya, nilainya masih belum bisa dinaikkan atau dinyatakan kompeten. Nah, itu harus diperhatikan. Next. Nah, sekarang saya kenalkan dengan tenaga pendidik dan kependidikan di SMK dia. Nanti diajar siapa saja. Nah, yang pertama adalah ini, pemilik dari Yayasan Dian Delta ya. Jadi SMK Dian itu adalah salah satu bidang usaha yang dimiliki oleh Yayasan Dian Delta. Tempatnya di Jalan Tamrin nomor 9 sampai 10 Sidoarjo. Kalau yang lewat dari Jalan Tamrin, di situ ada Dian Institute, ada klinik Dian Husada. Nah, ini beliau adalah pemiliknya, namanya Dr. Haji Wiono. Dia dikenal sebagai anggota DPR ya, di bagian kependidikan. Jadi nama sekolah kita itu terkenal di luar kota karena beliau ya, karena sering kunjungan kemana kita diperkenalkan. Jadi jangan pesimis, sekolah kita kecil, sekolah kita itu enggak seperti sekolah-sekolah yang keren, tapi banyak dikenal di luar karena sering dikenalkan, disosialisasikan oleh Pak Dr. Haji Wiono. Terus ada lagi kepala sekolah. Nah, itu yang sudah kenal dengan Bapak yang satu ini namanya Bapak Saiful ya, kemarin dia membuka kegiatan MOS, namanya Bapak Saiful Bahri. Beliau bertempat di Desa Pura, mungkin yang dekat dengan beliau, mungkin kalau waktu liburan boleh main ke sana, sangat ganggu ya. Terus beliau juga ngajar pendidikan agama Islam. Nah, ini seperti ini figurnya Bapak Kepala Sekolah kita ya. Oke. Selanjutnya adalah ini ada Wakil Kepala Sekolah. Di situ ada Wakasatgas yang namanya Ibu Nuni Indriawati atau sering disebut dengan Bu Nuni. Terus ada lagi Waka Kesiswaan Bu Ida ya, kemarin sudah berkenalan ya, namanya Bu Ida Fitria. Bu Ida Fitria ini mengajar bahasa Inggris di kelas 1 sampai kelas 12. Terus ada saya sendiri ya, ini namanya Bu Novi. Kalau mau belajar komputer, ayo kita belajar bareng-bareng ya. Saya juga belajar, kalian juga belajar, kita belajar sama-sama. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah ini, ada Bu Irma Isa Devianti. Ini adalah Kaprodi jurusan TKJ. Dia menjabat juga sebagai bidang kurikulum. Jadi membantu saya dalam menangani kurikulum atau kegiatan belajar di SMK Dian. Terus bagi yang perawat, Kaprolinya adalah namanya Bu Ika Puspita. Dipanggil Bu
Nah ini seperti ini ya. Terus ini yang perlu diingat, yang kelas 10 ada wali kelas 10 namanya Bu Eka Mardiana, yang disebut dengan Bu Eka. Kalau yang asisten keperawatan namanya Bu Lailatul ya, atau Bu Fitri. Terus ada lagi kelas 11 TKJA, itu nama wali kelasnya Bu Yuvia Rosita, beliau ngajar kami itu. Ya, dipanggil Bu Ita. Berikutnya adalah wali kelas 11 TKJB, namanya Pak Chandra. Ini mengajar materi sejarah Indonesia. Nanti ketemu di kelas 10 ya, selama 3 jam dengan Pak Chandra. Berikutnya ada wali kelas 11 keperawatan, namanya Bu Iso Ida Kartika Dewi, bisa dipanggil Bu Tika. Ya, cantik ya orangnya ya. Terus ada lagi wali kelas 11 TKJ dan 12 TKJ dan keperawatan, namanya Pak Alfian Darmawan. Ini mengajar matematika ya, nanti jangan muntah kalau diajar Pak Alfian ya, karena 4 jam kita ketemu dengan Pak Alfian dalam 1 minggu selama. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ini ada lagi kepala laboran. Jadi kalau kita praktek harus bertanggung jawab dan atas persetujuan dari kalebnya ya. Kalau TKJ itu Elma dan yang keperawatan namanya Bu Adiria atau sering disebut dengan Bu Ade. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bu Ade. Lanjut. Ini ada pembina OSIS ya, jadi nanti ada yang calon anggota OSIS, pengurus OSIS ini ada Bu Rahma, nanti akan membimbing kalian untuk menangani semua kegiatan OSIS. Nah ini ada lagi Bu Vivi, ini nanti untuk konselingnya, BK-nya Bu Vivi namanya. Oke. Nah ini ada mapel wajib ya, tadi yang saya jelaskan, ada pendidikan agama dipegang Pak Saiful, terus untuk yang Nasrani mungkin ada yang agama Nasrani nanti diajar sama Bu Erna atau Erna Sri Handayani, matematikanya dipegang Pak Alfian, bahasa Inggrisnya Bu Ida dan Pak Chandra, khusus untuk kelas 10 saja, nanti kelas 11 dan 12 tidak ketemu dengan Pak Chandra lagi ya. Oke, next. Nih ada lagi guru olahraganya siapa sih Pak Didik namanya ya, Didik Cahyono, Cahjono tulisannya ya. Terus ada lagi materi prakarya itu di kelas 11 dan 12 itu Bu Yuvia atau Bu Ita. Terus ada lagi seni budaya Pak Solik, ya, namanya Pak Solik. Jawan, Pak Wawan panggilannya. Nah ini ada mulai kewilayahan, ada Bu Tika megang fisika, Bu Eka kimia, Bu Elma nanti ketemu dengan Simdik. Untuk TKJ mungkin nanti ketemu Bu Elma banyak ya, jangan muntah ya kalau ketemu Bu Elma ya, jadi dinikmati saja. Terus kalau yang keperawatan nanti ketemu dengan Bu Fitri. Oke, next. Nah ini guru produktifnya ya, kalau TKJ nanti ketemu dengan saya. Mungkin kalau di kelas 10 hanya ketemu di materi sistem komputer. Selebihnya nanti dengan Bu Elma. Kalau kelas 11 dan 12 nanti ketemu Bu Irma dan saya beserta Pak Diatu atau Diatu Rahmat. Oke, next. Nah, ini guru produktifnya keperawatan. Jadi nanti setiap hari ketemu dengan 3 orang ini. Bu Rahma, Bu Adit, dan yang satu lagi Bu Sari Sri Utami, atau dipanggil Bu Sari. Nah ini ada tenaga kependidikan atau TU-nya nanti dengan Pak Bayu. Kalau bahasa kerennya Pak Bay gitu ya. Oke, nanti
ruangannya di bawah ketemu dengan Pak Bayu. Nah ini urusan dengan administrasi ya tentunya ya. Oke lanjut. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Ada bendahara sekolah. Jadi bendahara itu untuk ya kalau pembayaran siswa nanti diuruskan dengan Bu Erna ya, Bu Erna Sri Handayani. Ruangannya nanti satu ruangan dengan Pak Bayu. Selanjutnya ada bendahara bos itu dikelola oleh Bu Atin atau Supriyatin lengkapnya, dan saya sendiri nanti mengelola BPOPP. Itu hubungannya dengan bantuan dari pemerintah. Tapi kalau untuk yang siswa pembayarannya nanti ke Bu Erna ya, jadi nanti ketemu dengan Bu Erna di bawah di ruang sekolah. Oke, lanjut. Nah ini fasilitas yang harus kita ketahui di SMK Dian itu ada apa aja. Nah ini ada perpustakaan, lab komputer, perawat, lab IPA, terus lapangan olahraga. Kita posisi lapangan olahraganya ada di belakang, jadi depan belakang lapangan semua ya. Kalau nanti main-main di SMK di belakang sekolah itu ada, coba nanti disurvei ya seperti apa. Next. Nah ini ya, di situ ada TU itu di depan ya, kemarin mungkin ketemu ada ruangan luar ya, itu TU untuk pembayaran dan administrasi. Terus kalau cari di bawah ada aula, musola, terus ruang guru, kepala sekolah, toilet, terus kalau ada lab berarti ya lab ujung paling utara itu ada lab keperawatan. Nah, kemarin ada yang sudah coba ke sana? Belum? Nggak nyoba? Nggak dilihatkan? Nah, coba nanti. Belum. Sekolah disurvei lagi ya, dilihat. Oke, lanjut. Ini yang lantai bawah. Selanjutnya lantai atas, di situ ada ruang kelas, terus ada lab komputer. Lab komputer itu posisinya ada di sebelah utara, timur ya. Utara sebelah timur. Kalau perpustakaannya paling utara sendiri, sebelahnya ruangan kelas. Sampai ada di mana? Ada di sebelah timur. Nanti ruangannya di atas ya. Nah, itu kegiatannya seperti itu yang ditampilkan di kelasnya seperti itu kalau ada siswanya. Oke, next. Nah, ini ya ada kegiatan intrasekolah dan ekstrakurikuler. Di sini ada mungkin kelas meeting, ada lagi pentas seni, LDKS, mungkin ada sosialisasi dari instansi pemerintah ataupun dari DPR. Kita sering ada kegiatan seperti itu. Semoga di masa pandemi ini kita juga bisa tetap melakukan kegiatan seperti layaknya sebelum corona ya. Oke, lanjut. Nah ini ada ekstranya, ada pramuka, PMR, futsal, cooking class, sama fotografi. Untuk yang pramuka itu wajib buat semua, tapi kalau PMR wajib untuk perawat, jadi jurusan perawat itu wajib ikut PMR. Nah, ya. Terus ada lagi fotografi, yang suka fotografi, human interest atau produk nanti diajar sama Pak Diatu ya. Guru produksi TKJ, beliau juga seorang fotografer ya. Ya. Oke. Nah sekarang saya tanya, ada yang sudah pernah belajar? Nggak pernah belajar ada? Sering, Bu, sering. Coba. Sering. Sering. Insya Allah Aisyah sering. mungkin bisa menjawab belajar itu apa? Halo? Belajar. Belajar itu apa? Belajar. Nggak ada yang jawab. Coba. Apa belajar itu? Belajar itu adalah Belajar itu proses impian untuk meraih mencari cita-cita. ilmu. Ya. Belajar itu untuk meraih Ya. Proses mencari Belajar ilmu. itu. yang meraih Mendapatkan cita-cita. informasi. Belajar itu mendukung. Nah, itu adalah usaha atau Belajar itu
pengetahuan dengan cara mencari informasi, dengan cara berlatih dan melakukan perubahan tingkah laku dari sebelum mendapat pengetahuan menjadi dapat melakukan sesuatu. Jadi proses yang semula tidak tahu jadi tahu, semula tidak mengerti jadi paham, semula tidak bisa diatur, bisa diatur atau dikendalikan. Itu belajar ya. Ini belajar itu seumur hidup ya nak ya. Mari lah, Pak. Badan jawab. Jangan menyerah, jangan putus asa. Terus kita harus belajar ya, meskipun sudah tua, belum juga harus belajar ya. Itu. Terus ada lagi apa yang harus dimengerti dalam proses pembelajaran? Ada menanyakan diri sendiri, apa sih sebenarnya itu? Barang apa sih sebenarnya itu? Masalah apa sih sebenarnya itu? Nah, harus ada pertanyaan dari diri sendiri. Selanjutnya membuat konsep. Ya? Ada yang tanya? Jonathan? Silakan. Nggak ada soal, Bu. Nggak jadi? Oke, saya tunggu ya. Terus ada lagi menghubungkan antara masalah dengan latihan atau masalah dengan teori. Kalau katanya guru, kalau A itu nggak boleh. Padahal di lingkungan rumah, itu orang melakukan A, berarti kita nggak boleh melakukan A. Tidak boleh berbohong. Kalau makan itu harus duduk. Nah, seperti itu proses belajar ya. Terus selanjutnya menyimpulkan. Jadi kalau makan itu dampaknya seperti apa? Satu, nggak sopan, nggak baik untuk kesehatan, nah, dan lain-lain. Itu. Oke, next. Cara belajar di sekolah ya. Jadi caranya harus satu, memahami tujuan, harus punya sifat terbuka ya. Terbuka itu dalam artian kalau diajari ya harus dilakukan. Nah, kalau misalnya nggak tahu ya harus melakukan usaha. Nah, itu sifat terbuka. Terus menyiapkan alat untuk belajar. Nah, buku tulisnya disiapkan, dibawa. Kalau sudah dibawa ya dicoret-coret dalam artian dicatat ya untuk mencatat informasi. Terus ada lagi niat ya, semuanya itu tergantung niat ya. Kalau niatnya kuat dan tulus maka hasilnya maksimal. Nah, sehingga dia mendapatkan hasil yang positif. Next. Nah ini, supaya dalam masa pandemi ini kita belajarnya lebih efektif apa? Kita harus konsisten ya. Kalau waktunya belajar ya harus belajar, waktunya sekolah ya jangan mainan ya. Meskipun kita tidak diketahui guru ya jangan mainan ya waktunya belajar di rumah. Terus mengulang materi yang sudah diajarkan. Kalau sudah diajarkan ya jangan sudah selesai. Diingat lagi, dibaca lagi. Kalau ada tugas dikerjakan. Kalau ada batas waktu ya diperhatikan. Selanjutnya cari informasi yang mendukung atau menambah informasi. Next. Nah, buatlah moto seperti ini. Waktu adalah waktu. Jadi waktunya belajar ya belajar, waktunya tidur ya tidur, waktunya makan ya makan. Jangan dibolak-balik atau malah dikurangi. Itu akan berakibat fatal ya. Nah, lanjut. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus melakukannya. Nah, kita dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh di SMK Dian ini. Jadi jangan dikira sekolah kecil terus hasilnya pasti kecil. Tergantung niat dan usahanya ya. Kalau kita niatnya kuat, usahanya benar-benar, maka hasilnya juga maksimal. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Tidak ada tugas lagi, Bu. Tidak ada tugas, Bu. Ada yang belum paham? Paham. Mungkin Hilda, mungkin? Enggak. Insya Allah paham, Bu.
Oke, kalau enggak ada, saya beri tugas ya. Waduh. Jangan. Saya kasih tugas untuk membuat testimoni. Catat ya, silakan dicatat tugasnya. Buatlah testimoni Bentar, Bu. tentang kegiatan MPLS di SMK Dian Indonesia. Hasil dari tugas diupload di sosial media. Nah, kalau yang punya Instagram boleh dimasukkan, diupload di Instagram. Kalau nggak punya Instagram ya pakai WA. Kalau nggak punya WA ya Facebook ya. Jadi tugasnya adalah membuat testimoni tentang MPLS SMK Dian Indonesia. Itu bentuk tertulis apa di video? Boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan teks ya, kayak status itu ya. Status WA itu kan ada ya teks. Atau mungkin pakai vlog yang keren, boleh. Iya, Bu. Paling lambat tanggal Kamis tanggal 17 Juli 2020. Ya. Saya ulang lagi. Buatlah testimoni tentang MPLS SMK Dian Indonesia yang diupload di sosial media paling lambat hari Kamis tanggal 17 Juli 2020. Oke, bisa dipahami? Ada yang belum bisa? Belum ngerti? Oke, kalau tidak, saya akhiri. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat dalam SMK. Bisa. Telah menyampaikan materi MPLS hari ini. Jangan lupa untuk absen di sesi terakhir pada grup kelas masing-masing. Iya. Di sini perjumpaan kita hari ini, kita akan lanjutkan lagi dengan materi pengenalan budaya bahasa industri, TKJ, dan asisten perawatan yang akan disampaikan oleh Irma Lisa Devianti. Sebelum mengakhiri MPLS hari ini, marilah kita yelir dulu. SMK bisa, SMK Dian bisa, sukses. Semangat dan jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Ribut. Terus gimana? Weh, ini aku baru masuk ini. Materi apa ini? Tes. Paham, Bu. Tes. Dengar nggak? Kalau matiin gimana ini? Level. Keluar apa? Level. Ya. Terus Denger nggak? Aku nggak dengerin sama sekali. level meeting ini kita. Level kanan atas. Tes. Woi, Cek. woi? Cek. Ngesan. Cantik.
Gila. Ya apa? Contohnya gimana? Wes diwarak ke status kok sik contoh-contoh ae. Baru masuk. Blok Rek, aku kurang paham, Rek. ngurus. Wah, sadis. Ayo, kasih no tahu. Ketinggalan aja. Kopi ada Bandi. Kok goblok ngono. Aku ketinggalan. Ini loh, Rek. Ya apa ya apa? Rio, kamu udah dah. Buat testimoni nanti itu diupload di Instagram, nge-tag IG-nya SMK Dian gitu. Mungkin. Gimana? Mohon petunjuknya. Goblok. Mantep tidur, ay. Lek karo ya omamu bongen. Ya Allah. Rek, kasih no tahu lah. Karo iku lho, sampe nona raimu. Salah nggak tahu. Tes. Kamu. Tes. Dengar gak? Kok aku Rungu dengar ah. bergurau.